Shalom, selamat malam pemirsa setia KKR.net Gereja Masihi Advent hari ke-7 dimanapun Anda berada. Salam sehat semua. Kembali kami ingatkan untuk terus mentaati protokol kesehatan COVID-19. Tetap waspada dan tidak panik. Hindari keramaian. Gunakan masker di mana saja dan kapan saja. Ciptakan ruangan dengan ventilasi atau sirkulasi udara yang baik, seperti membuka jendela sesering mungkin. Tetap jaga kebersihan tangan, hindari menyentuh wajah sebelum mencuci tangan. Selalu terapkan jaga jarak pada aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir, tetapi yang terpenting, adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Di malam yang ketiga ini, kita akan belajar bagaimana kasih Kristus yang ajaib menuntun saudara dan saya melalui penurutan 10 hukum Allah. Namun sebelum kita lanjut dalam pembahasan, mari kita tunduk kepala dan berdoa sejenak. Bapa kami di surga, Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, saat ini kami siap lagi mendengarkan pembahasan firman-Mu. Berikanlah kami akal budi untuk mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah memperkenalkan 10 hukum atau hukum moral di Gunung Sinai melalui Nabi Musa. Kita boleh baca di dalam Keluaran 31 ayatnya yang ke-18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Saudaraku, satu-satunya bahagian Alkitab yang dituliskan oleh Allah sendiri adalah 10 perintah Allah. Itu sebabnya hal ini membuat garis-garis penuntun kehidupan itu teramat penting. Dalam Pengkhotbah 2 ayatnya yang ke-13 mengatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berarti 10 hukum Allah ini wajib dipegang, wajib diikuti, wajib ditaati oleh setiap orang. Bukan hanya denominasi tertentu, bukan hanya orang-orang tertentu saja. Mari kita lihat beberapa pandangan bahwa 10 hukum Allah telah dipalangkan. Benarkah demikian? Saudara dan saya boleh membacanya di dalam Daniel 9 ayatnya yang ke-27. Dikatakan seperti ini. Raja itu membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Lebih lanjut dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukan pada kayu salib. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang dipalangkan adalah hukum upacara. Seperti contoh perayaan-perayaan Paskah, Pentakosta, Bulan Baru, korban sembelihan dan sunat. Karena yang terpenting saat ini adalah sunat hati. Dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-17 dikatakan, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya adalah Kristus. Jadi wujud dari hukum-hukum upacara adalah Kristus. Dan Kristus sudah datang ke dunia, sudah disalibkan, menebus dosa saudara dan saya, sehingga tidak perlu lagi ada korban-korban sembelihan. Matius 5 ayatnya yang ke-18.
Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakannya dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi seluruh hukum Taurat itu atau 10 hukum atau hukum moral itu haruslah dipatuhi, haruslah dilakukan dengan setia oleh setiap orang. Mari kita lihat beberapa pandangan dari beberapa tokoh agama yang terkenal pada waktu yang lalu. Contohnya yang pertama, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon ini adalah pengkhotbah baptis terkenal di abad yang lalu. Apa yang dia katakan? Perintah hukum Allah itu adalah hukum ilahi, suci, surgawi, sempurna. Tidak ada perintah yang terlalu banyak, tidak ada perintah yang terlalu sedikit. Namun perintah hukum ini tidak ada bandingannya, sehingga kesempurnaannya adalah bukti keilahiannya. Jadi hukum ini sempurna menurut Charles Spurgeon. Kita lanjut dengan John Wesley, pendiri gereja Metodis, menuliskan tentang perintah hukum yang kekal ini. Perintah hukum moral terdapat di 10 hukum, katanya. Ia atau Kristus tidak menghapuskannya. Setiap bagian dari hukum itu haruslah tetap mengikat semua manusia di semua zaman. Jadi saudara, sampai pada zaman kita ini, kita diikat oleh hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu tidak pernah dipalangkan ataupun dihapuskan. Nah, mari kita lihat apa yang akan setan lakukan bagi yang dengan setia memelihara hukum-hukum Allah. Dalam Wahyu 12 ayat 17 dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dalam Wahyu 19 ayat 10 bagian B dikatakan, sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Saya mengajak saudara, marilah kita menjadi pelaku firman yang dibenci oleh setan, karena menurut hukum-hukum Allah dan percaya pada tulisan-tulisan roh nubuat yang ditulis oleh Nabi Ellen G. White. Sukarkah bagi saudara dan saya untuk menurut perintah hukum Allah itu? Dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga mengatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Lanjut dalam Ibrani 8 ayatnya yang ke-10. Aku akan menaruh hukumku, ini janji Yesus, dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, janji Yesus, perintahnya itu ringan, tidak berat, karena Dia akan menaruhnya di pikiran kita dan hati kita. Saya memberikan contoh. Ketika saudara dan saya akan masuk dan keluar rumah, sudah tertanam dalam pikiran saya dan saudara, juga di hati kita, bahwa ketika kita keluar ataupun masuk, kita harus melalui pintu, bukan jendela. Karena kalau kita lewat jendela, sudah tertanam dalam pikiran kita dan hati kita bahwa kita akan dikira pencuri. Sehingga secara otomatis kita akan selalu masuk dan keluar rumah melalui pintu. Begitu juga dengan hukum Allah. Di mana apapun kita lakukan, kita tidak membunuh, kita tidak mencuri, kita tidak berdusta. Mengapa? Karena sudah tertanam di pikiran kita dan hati kita bahwa itu adalah dosa. Mari kita lihat
pembahasan 10 hukum Allah atau hukum moral di dalam Keluaran 20 ayatnya yang ketiga sampai ke-17. 10 hukum ini terbagi 2 bagian. Hukum pertama sampai yang keempat adalah menyatakan kasih kita kepada Yesus. Sedangkan hukum yang kelima sampai yang ke-10 menyatakan kasih kita pada sesama manusia. Kita mulai dengan Keluaran 20 ayatnya yang ketiga. Hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan kita adalah Allah yang pencemburu. Dia tidak ingin diduakan oleh apapun dan dengan siapapun. Karena memang hanya Dia saja yang layak dipuji dan disembah oleh manusia. Tidak ada yang lain. Kita masuk pada hukum yang kedua, terdapat dalam Keluaran 20 ayatnya yang keempat dan yang kelima. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Firman ini masih berkaitan dengan hukum yang pertama. Selain tidak boleh menyembah pada Allah atau ilah lain, kita tidak boleh membuat patung dan sujud menyembahnya. Karena hal ini merupakan kekejian bagi Tuhan. Tetapi firman ini juga mencakup larangan untuk membuat patung Tuhan sendiri. Mengapa? Sebab Allah adalah roh. Kita harus menyembahnya dalam roh. Seperti yang terdapat dalam Yohanes 4 ayat 24. Bukan dalam wujud benda tertentu seperti halnya patung yang kita buat menjadi kalung, kemudian kita cium, kita sembah. Kemudian kita membuat patung Tuhan Yesus atau mungkin patung-patung yang lain. Kita taruh di rumah kita, kemudian kita mulai datang berdoa di depan patung. Kita menyembah patung itu. Atau bahkan ada orang-orang yang masih percaya dengan ilah-ilah lain. Pergi ke pohon-pohon beringin, tempat-tempat yang angker untuk meminta bantuan. Hukum yang ketiga terdapat dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Firman yang ketiga ini berkaitan dengan sumpah. Dalam Imamat 19 ayatnya yang ke-12 berkata, tetapi Tuhan melarang mereka bersumpah palsu, tidak menepati sumpahnya, sehingga melanggar kekudusan nama Tuhan. Zaman sekarang ini menyebut nama Tuhan dengan sembarangan dapat mencakup berbagai hal yang berhubungan dengan keteledoran, menyebut nama Tuhan secara latah, atau membawa-bawa nama Tuhan dalam urusan pribadi, gurauan, cerita-cerita lucu yang sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, kadang tanpa kita sadari, ketika kita berjalan, kemudian kaki kita terantuk dengan batu, tanpa kita sadari karena sudah menjadi suatu kebiasaan, kita secara spontanitas berteriak atau berkata, oh Tuhan, atau oh my God. Saudara, itu merupakan penyebutan nama Tuhan dengan sembarangan. Berikutnya hukum keempat, Keluaran 20 ayatnya yang ke-8 dan ke-9 dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Sabat bukan sekedar hari untuk beristirahat dari kesibukan, aktivitas, tetapi juga merupakan hari untuk beribadah kepada Tuhan. Sabat didasarkan pada prinsip penciptaan, di mana Tuhan beristirahat pada hari yang ke-7.
setelah ia menyelesaikan penciptaan alam semesta pada hari pertama sampai pada hari yang ke-6. Kalau saudara melihat kalender yang ada di rumah saudara, saudara akan mendapati di sana bahwa hari ke-7 adalah hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari Sabat. Hari Minggu adalah hari yang pertama. Di dalam kamus Alkitab, jika saudara membukanya, di sana pun tertulis dengan jelas bahwa hari yang ke-7 adalah hari Sabtu, hari Sabat yang harus kita sucikan, kita beristirahat karena Allah menguduskan hari tersebut. Dan pada hari Sabat, hari yang ke-7, Allah mencurahkan berkat-berkat khusus bagi kita yang merayakannya, yang menguduskannya. Berikut hukum yang kelima, terdapat dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tujuan menghormati orang tua salah satunya adalah agar umur panjang menjadi bagian kita. Yesus mengajarkan kita bahwa penghormatan kita terhadap orang tua kita sendiri jauh melebihi bantuan keuangan yang dapat kita berikan kepada mereka. Bukan uang yang terutama. Orang tua kita membutuhkan penghormatan kita kepada mereka. Dan ketika kita menghormati mereka, maka kita akan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka, termasuk perhatian kita. Seorang pendeta senior mengatakan, kirimkanlah berkat kerans bunga itu ketika orang tua kita masih hidup, sehingga mereka bisa menikmati apa yang kita berikan. Jangan ketika mereka telah meninggal dunia, baru kita mengirimkan kerans yang besar-besar, kerans yang mewah. Kita menangisi mereka. Saudara, semuanya itu tidak ada gunanya. Mereka tidak melihatnya lagi, mereka tidak mendengarnya lagi. Untuk itu saya mengajak kepada saudara-saudara, sebagai anak, marilah kita memberikan penghormatan tertinggi, perhatian terbesar kita kepada orang tua kita di saat mereka masih hidup, sehingga kita pun mendapatkan berkat berlimpah, terutama berkat umur panjang. Hukum yang ke-6 dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-13. Jangan membunuh. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Karena itu, Tuhan melarang pembunuhan terhadap manusia ciptaannya, yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah sendiri. Bunuh diri sudah pasti tercakup dalam firman ini, karena jelas hal ini adalah perbuatan pembunuhan, sekalipun itu adalah diri kita sendiri. Bukan saja membunuh yang tidak boleh, bahkan dikatakan dalam Matius 5 ayatnya yang ke-21 sampai 22, marah dan menyebut seseorang dengan kata kafir pun sudah termasuk membunuh, dan karenanya patut dihukum. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dengan demikian praktek yang mengkerdilkan nilai manusia, merendahkan manusia lain, menyiksa, membuatnya menderita, terbelenggu, memberangus, mengambil, merampas hak-haknya dan kebebasannya, dapat dikategorikan sebagai pembunuhan. Selain itu, firman Tuhan yang ke-6 ini juga mencakup larangan terhadap aborsi. Saudaraku, kita masuk pada hukum yang ke-7 dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-14, jangan berzina. Ini adalah larangan terhadap segala perbuatan hubungan seksual dengan orang yang bukan menjadi pasangan
pasangan kita, entah yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Bahkan lebih jauh, Tuhan Yesus mengatakan bahwa seorang laki-laki yang memandang seorang perempuan, demikian juga sebaliknya, dan menginginkannya, sudah termasuk berzina dengan dia di dalam hatinya. Karena itu telah melanggar firman yang ketujuh seperti tertulis dalam Matius 5 ayatnya yang ke-27 dan 28. Memang seperti kata Tuhan Yesus, dosa juga mencakup keinginan, bukan hanya perbuatan. Dan keinginan yang berdosa seperti berzina dimulai dari hati atau pikiran. Terdapat dalam Matius 5 ayatnya yang ke-19. Makanya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan yang sejati, tentunya kita akan menjaga cara kita berpakaian. Jangan berpakaian seksi, jangan berpakaian terbuka, jangan berpakaian sempit yang bisa merangsang nafsu para pria untuk para wanita, sehingga kita tidak membuat mereka berzina di dalam hati maupun pikiran. Berikut hukum yang ke-8. Terdapat dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-15. Jangan mencuri. Firman Tuhan yang ke-8 ini memberi penghormatan atas milik pribadi seseorang. Dan mencuri yang dimaksud di sini menyangkut barang, benda maupun uang. Ada kaitan antara kemiskinan dengan mencuri dan juga sifat buruk. Untuk mengatasi hal ini, Rasul Paulus menasihatkan agar orang-orang percaya bekerja sehingga mendapatkan penghasilan, bahkan bisa membantu orang lain dan tidak lagi mencuri. Dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-28. Pencurian pada masa kini dapat juga mencakup pencurian hak milik negara atau perusahaan yang dilakukan oleh orang-orang atas, orang-orang kaya. Juga mencakup pencurian waktu. Jangan lupa saudara, di mana seseorang bekerja dengan waktu yang tidak semestinya, datang terlambat di tempat kerja, atau pulang lebih awal dari waktu yang seharusnya. Juga ketika saudara dan saya meminjam barang maupun uang dari seseorang, kemudian tidak ada inisiatif untuk mengembalikannya atau melunasinya, itu dikategorikan sebagai pencurian dan pelanggaran terhadap hukum yang ke-8. Berikut hukum yang ke-9, terdapat dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Bersaksi dusta mencakup penyebaran berita hoaks tentang seseorang, memfitnah seseorang, mencemarkan nama baik seseorang, atau bahkan membunuh karakter seseorang yang dalam hukum sipil pun dilarang. Tentu saja firman Tuhan ke-9 ini mencakup larangan segala bentuk dusta ataupun kebohongan dengan alasan apapun. Ada orang mengatakan bahwa saya berdusta demi kebaikan. Saudara, tidak ada alasan apapun. Dusta, kebohongan, tetaplah itu menjadi satu dosa. Hukum yang terakhir, yaitu hukum yang ke-10, terdapat dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Keinginan yang dimaksud mencakup harta benda dan manusia. Larangan mengingini istri sesama yang disebut dalam hukum ini adalah mencakup juga larangan untuk mengingini suami sesama. Keinginan akan harta atau pasangan orang lain
bisa juga merupakan ketamakan dan kerakusan, atau bisa juga dalam bentuk ketidakpuasan atau apa yang telah dimiliki. Melihat tetangga punya mobil baru, ingin lagi padahal tidak mampu. Melihat tetangga punya televisi baru, televisi yang lebih besar, ingin lagi memiliki yang sama padahal tidak mampu. Rasul Paulus berkata, kasih tidak berbuat jahat terhadap orang lain, termasuk mengingini istri atau suami atau harta milik mereka. Kita boleh baca dalam Roma 13 ayat 9 sampai 10. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 1 Yohanes 3 ayat 4 berkata, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Lebih jauh dalam Roma 6 ayatnya yang ke-23 mengatakan, upah dosa ialah maut. Jadi marilah kita untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap 10 hukum ini, agar kita bisa mewarisi kerajaan surga. Kalau dalam matematika 10 saudara dikurangi 1, 10 kurang 1 sama dengan 9. Namun secara alkitabiah 10 kurang 1 sama dengan 0. Jadi satu hukum yang Anda dan saudara langgar itu sama dengan melanggar seluruh hukum moral. Dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-15, ini merupakan alasan utama saudara dan saya menuruti 10 hukum Allah. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus telah lebih dulu mengasihi saudara dan saya, sehingga dia rela mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Ketika saudara mengasihi Yesus, maka saudara dan saya akan menuruti segala perintah Tuhan, yaitu 10 hukum moral, menjadi doa dan harapan kami. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kekal, Bapa yang bersemayam dalam tahta kerajaan surga, kami telah mendengarkan pembahasan firman Tuhan. Mampukanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, menuruti 10 perintah Tuhan, karena kami mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu.